nasihat kepada generasi muda muslim di masa mendatang. Ingatlah bahwa tipu daya wanita lebih dahsyat daripada tipu daya setan. Oleh sebab itu, para generasi muda muslim harus senantiasa berlatih untuk memiliki sifat-sifat kesatria. Harus senantiasa berlaku dan bertindak yang arif dan bijaksana, memiliki pikiran yang positif, cerdas, wawasan luas, sehingga para pemuda muslim di Nusantara diharapkan mampu mendidik para wanita agar menjadi wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang muti'ah, dan wanita-wanita yang qanaah. Karena para wanita adalah menjadi tiangnya negara. Jika para wanita di suatu negara adalah para wanita yang solihah, yang muti'ah, yang qanaah, maka negara dan bangsa tersebut akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Inna kaidasyaitani, sesungguhnya tipu daya setan, kana yaitu ada oleh tipu daya setan, dha'ifa yaitu lemah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76. Wahai para pemuda muslim, ingatlah bahwa tipu daya setan itu sangat lemah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada manusia apabila digoda oleh setan, maka fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan cukup membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka setan akan lari terbirit-birit. Hal ini berbeda dengan tipu daya wanita. Qala Allahu jalla dzikruh, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adim. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-28. Falamma ra'a, maka tatkala telah melihat oleh si syahid, saksinya dalam perkara Nabiullah Yusuf dengan Zulaikha, qamisahu, pada gamisnya Nabi Yusuf, qudda, robek terhadap gamisnya, min duburin, dari belakang. Qala, berkata oleh dia saksi dari perkara tersebut, innahu, sesungguhnya keadaan itu, min kaidikunna, yaitu dari tipu daya kalian para wanita. Inna kaidakunna, sesungguhnya tipu daya kalian para wanita, adimun, yaitu sangat agung, sangat besar, sangat dahsyat. Coba bandingkan di dalam surat An-Nisa, yaitu surat tentang wanita, ayat yang ke-76, Allah Jalla Thana'uh telah menegaskan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu dhaif, lemah. Sedangkan tipu daya wanita, inna kaidakunna adimun, adim, sangat agung. Jadi ini adalah perbandingan Allah Azza wa Jalla sendiri yang membuat perumpamaan dan perbandingan. Ingat, tipu daya setan itu sangat lemah. Sedangkan tipu daya wanita adimun, sangat besar, sangat agung, sangat dahsyat. Tadi sudah dijelaskan bahwa apabila setan menggoda, maka ucapkanlah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka setan akan lari terbirit-birit. Tetapi kalau yang menggoda itu setan yang rambutnya hitam, alisnya hitam, bibirnya merah, pipinya kemerah-merahan, matanya indah, Masya Allah, dibacakan ta'awudz berkali-kali, kira-kira lari atau tidak?
Mungkin yang membaca akan gemetaran karena setannya cantik jelita, matanya indah, bibirnya merah merekah, kemudian gerak-geriknya lemah gemulai, kata-katanya begitu merayu. Oleh sebab itulah tipu daya wanita ini azim, sangat besar. Oleh sebab itu para pemuda harus punya keimanan yang kuat, punya prinsip dan pendirian yang teguh, punya ilmu dan wawasan yang luas, serta harus memiliki sikap kesatria. Harus senantiasa bertindak dan berlaku yang arif dan bijaksana. Lalu bagaimana sih kira-kira contohnya tipu daya wanita? Sebelum kita berikan contoh-contohnya, marilah kita belajar satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Istausu, nasihatilah oleh kalian atau wasiatilah oleh kalian, maksudnya adalah nasihati. Nasihatilah oleh kalian bin nisa'i, pada para wanita, khairan, pada suatu kebaikan. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya wanita, khuliqat, yaitu telah diciptakan terhadap dia mar'ah, min dila'in, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in, dan sesungguhnya sebengkok-bengkoknya sesuatu, fid dila'i, di dalam tulang rusuk, a'lahu, yaitu yang paling atasnya. Fa in dhahabta, lalu jika pergi oleh engkau, tuqimuhu, meluruskan oleh engkau pada tulang rusuk, kasarta, maka memecahkan oleh engkau, hu, pada tulang itu. Wa in taraktahu, dan jika meninggalkan oleh engkau hu, kepada tulang yang bengkok itu, lam yazal, maka tak henti-hentinya atau senantiasa oleh dia tulang itu, a'waja, yaitu bengkok. Fastausu, maka wasiatilah oleh kalian, nasihatilah oleh kalian para lelaki, bin nisa'i, pada para wanita. Muttafaqun alaih, disepakati terhadap atasnya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi karena tabiat para wanita itu memang bengkok. Wanita itu suka kepada kebengkokan. Ini sudah tabiat. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atasnya. Yang namanya tulang itu kaku, lentur, lemes, atau bagaimana? Tulang itu kaku. Kaku dan bengkok. Sudah kaku, bengkok. Kalau kakunya lurus lempeng sih masih mending. Lah ini kakunya bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau berkeinginan untuk meluruskannya, dipaksa tulang yang kaku dan bengkok itu dipaksa lurus, maka berarti engkau akan mematahkannya, akan menghancurkannya, memecahkannya. Pecah berkeping-keping dalam hatinya. Tetapi kalau engkau biarkan saja, maka wanita itu tetap akan selalu bengkok, tidak lurus-lurus. Lalu bagaimana? Fastausu bin nisa'i, maka wasiatilah, nasihatilah para wanita. Jadi wanita itu harus dinasihati dengan pelan-pelan, dengan penuh kasih sayang. Nah, orang yang mampu memberikan nasihat kebaikan adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan hikmah. Oleh sebab itu, para generasi muslim hendaklah membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam. Pelajarilah ilmu syariat Islam, mulai dari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah, kemudian ilmu tasawuf atau ilmu ihsan, ilmu tentang akhlak lahir batin, tentang adab-adab. Pelajarilah
berbagai macam ilmu pengetahuan Islam sebagai bekal untuk mendidik generasi, terutama mendidik para istri. Karena yang berkewajiban mendidik para wanita, terutama para istri, adalah para suami. Sedangkan yang menjadi suami adalah para generasi muda Muslim. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai para pemuda Muslim, bekalilah diri kalian dengan berbagai macam ilmu pengetahuan Islam, agar kelak mampu mendidik istrinya dengan sebaik-baiknya menjadi para wanita yang sholihah, yang muti'ah, yang alimah, yang qanaah. Adapun salah satu contoh tentang tipu daya wanita, perhatikan dan renungkan dengan sesama. Para wanita itu biasanya memiliki jaring laba-laba. Jaring laba-laba, kemudian dia punya rumus. Kejarlah daku, dikau kuku tangkap. Kejarlah daku. Jadi seolah-olah agak jual mahal. Dikau kutangkap, padahal dia sudah memiliki jaring laba-laba. Pura-pura ini, pura-pura itu, padahal dia sudah muter, ingin menjebak, ingin mendapatkan kekasih hatinya. Kalau seorang pemuda Muslim tidak pandai, tidak memiliki ilmu dan iman yang kuat, maka dia akan mudah jatuh di dalam lubang dosa. Oleh sebab itu, bekalilah diri kalian dengan ilmu, iman, dan amal yang sebaik-baiknya.